Assalamualaikum majikan, di misi kali ini kita mau membahas sebuah kasus dari Jepang. Ya bisa kan banyak berita-berita nih sekarang katanya di Jepang lagi rame perkara diprediksi sekitar tahun 2030 nanti Jepang itu nanti akan diisi lebih banyak dengan orang-orang pendatang terutama dari India. Dimana kota-kota Jepang yang awalnya rapi, tenang, dan aman itu perlahan sudah mulai berubah nih sekarang. Karena kelakuan dari para orang-orang pendatang yang ajaib-ajaib sampai bikin penduduk lokalnya sendiri kesel. Padahal kan attitude orang Jepang itu dinilai pada bagus-bagus ya. Ini kok bisa sampai emosi begitu julid begitu kan berarti memang di luar batas nih mungkin kelakuan dari orang-orang pendatang. Nah memang kalau menghadapi kelakuan dari orang yang unik-unik ini sangatlah menguras emosi ya majikan ya. Kayak kelakuan salah satu tetangga di Jepang yang kali ini tuh membuat satu kampung menderita bahkan kehilangan nyawa, gengs. Perkara dia ngambek karena diomongin. Di Jepang ternyata ada ya tetangga-tetangga gue sebegitu ya. Itu Jepang apa pasar minggu? Wah ini ceritanya bener-bener banget majikan. Jadi di musim panas tahun 1998, warga yang tinggal di distrik Sanobe Wakayama itu mengadakan acara festival musim panas. Dalam festival itu, mereka ini berbagi makanan, karaoke bareng, main games, pokoknya melakukan banyak hal untuk hiburan dari warga untuk warga. Ibu seneng banget pasti kalau di sana langsung inisiatif nyumbang suara emas begitu karaokean ya. Nah, festival tersebut tuh harusnya berlangsung dari sore hingga malam. Yang mana memang semua orang ini udah excited banget karena itu macam acara tahunan yang ditunggu-tunggu. Kalau di sini kayak 17-an begitu. Tapi tahu-tahu di tengah acara nih sekitar jam 6 sore, mendadak semua orang nih merasa pusing sampai mual-mual dan muntah, guys. Jadi kejadiannya massal. Yang membuat satu persatu dari warga itu dilarikan ke rumah sakit. Yang ternyata mereka semua didiagnosa keracunan makanan. Lah emang pada makan apa sih? Tapi sebelum kita lanjut mencari tahu penyebab keracunannya, kita mau jelasin dulu nih daerah Wakayama tempat festival tadi itu diadakan. Di sana itu memang terkenal karena keindahan alamnya, gengs. Yang mana daerah itu terdiri dari pegunungan, kuil-kuil kecil yang indah, dan sumber air panas alami yang menenangkan. Ya selain memiliki area pegunungan, Wakayama juga punya daerah pesisir. Salah satu daerah pesisirnya tadi itu adalah distrik Sonobe yang dulunya merupakan desa nelayan. Distrik Sonobe sendiri itu punya karakter lingkungan seperti desa-desa pada umumnya di Jepang. Maksudnya ya tenang, tentram, damai, dan warganya juga saling kenal satu sama lain. Berbeda kalau di kota kan individual banget gitu dan hiruk pikuk, apalagi di Tokyo. Nah, orang jalan pada cepet banget kayak kebelet berak. Yalah, ngomongnya ya. Ya pokoknya di distrik Sonobe itu tuh bener-bener masih guyup gotong royong harmonis banget kehidupannya. Nah biasanya tiap bulan Juli warga sana tuh memang suka bikin festival tahunan. Kalau kita kan sukanya bikin janji Juli ya. Pokoknya kalau orang Jepang sana tuh nyebutnya Matsuri, sebuah kegiatan festival yang merayakan rasa syukur kepada alam dan menghormati dewa-dewa di sana atas pergantian musim yang berjalan dengan baik. Nah, di tahun 1998 itu, festivalnya kebetulan jatuh pada hari Sabtu tanggal 25 Juli. Kebetulan banget kan weekend pada libur. Yang mana seperti tahun-tahun sebelumnya juga diperkirakan akan ada lebih dari 100 orang yang bakalan hadir. Acaranya sendiri identik dengan kegiatan api unggun, nyanyi-nyanyi bersama, tadi kan kita udah bilangin karaoke segala macam, ada games-games tradisional juga, pokoknya sampai ada festival jajanan makan makanan tradisional dari sore ke malam. Nah pas kita udah pukul 6 sore, langit udah mulai gelap nih, lampu-lampu juga sudah nyalakan yang membuat suasana makin syahdu, masuklah kita ke acara makan-makan bersama. Kalau ngomongin makanan siapa sih yang nggak semangat? Apalagi di sana pilihan makanannya juga banyak, namanya juga festival kan macam kayak festival jajanan bangok begitu. Kenyang-kenyang deh. Tapi pas semuanya lagi asik menikmati hidangan yang ada nih, tiba-tiba ada satu orang warga yang teriak kayak, "Jangan makan! Jangan dimakan! Jangan dimakan!" Ya mendengar hal itu, semua pengunjung langsung pada nengok ke orang tersebut dong, pada bertanya-tanya, "Hah? Kenapa nih nggak boleh dimakan nih?" Dan tiba-tiba ada satu orang yang merasa dadanya sesek, lalu dia mulai muntah-muntah. Dan orang yang teriak tadi jangan makan, itu juga tahu-tahu megangin dadanya dan ikut muntah juga. Dari situ entah karena panik atau histeria massal atau memang merasakan efek samping perkara beberapa orang yang sudah telanjur nelan makanan yang ada di sana gitu, walaupun mungkin baru segigit ya. Pokoknya satu persatu orang-orang ini mulai merasakan sakit perut, sesak napas, kejang, bahkan sampai pingsan. Awalnya para korban ini langsung dibawa ke klinik terdekat yang jaraknya deket
deket banget, sekitar 100 meter doang. Tapi makin lama, kok ini makin banyak banget yang datang dengan keluhan yang sama. Sedangkan tenaga medis dan ruangan di klinik itu ya terbatas, tidak cukup menampung untuk semua orang. Ditambah ada satu wanita nih yang tiba-tiba datang dengan kondisi mukanya bengkak banget, udah bulat gitu kayak mau meletus wajahnya. Lah petugas medis di klinik itu langsung menyerah. Maksudnya mereka kewalahan menangani ini, orang-orang semua nggak sanggup. Dan peralatan di klinik juga tidak memadai. Melihat kondisi yang sangat urgent seperti ini, langsunglah pihak klinik menghubungi rumah sakit yang lebih besar tuh untuk mengirimkan ambulans. Meminta bantuan untuk pasien-pasien lainnya dibawa ke sana aja agar mendapatkan pertolongan yang lebih bagus. Sekitar jam 7 malam, ambulans dari rumah sakit besar tuh datang dan segera ngangkut para warga yang pada udah lemes gitu nggak berdaya karena muntah-muntah terus tuh kesakitan. Total pokoknya ada 67 orang yang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans tersebut yang bolak-balik terus jadinya. Satu ambulans kan cukup berapa orang doang. Karena rusuh nih situasinya, orang-orang pada kebingungan dan panik, polisi pun sampai turun tangan. Soalnya ini jatuhnya tuh kejadiannya di luar prediksi ya, macam kayak ada bencana gitu. Ya karena didiagnosa awal adalah orang-orang ini pada keracunan makanan. Dari situ di jam setengah 9 malamnya, sampel makanan yang ada di festival tadi tuh diambil untuk diuji. Nah tadi kan kita udah jelasin makanannya banyak, jadi satu-satu tuh diambilin sampelnya. Mau dilihat makanan mana nih yang kira-kira tuh mengandung racun sampai orang-orang pada keracunan begini. Ya mungkin bahan-bahannya udah basi, nggak fresh gitu, atau ada indikasi lainnya. Berhubung yang keracunan ini banyak ya, dan festivalnya baru jadi rusuh, macam kayak ada orang kesurupan massal begitu ya, banyak banget pada muntah-muntah kan heboh jadinya. Lah beritanya langsung jadi breaking news pada saat itu. Kayak kemarin tuh berita Yumelong tuh menggeser TCVIP pada marah-marah kan karena breaking news, gengs. Namanya breaking news itu kan berita tiba-tiba yang penting harus disiarkan ya. Selamat datang di Breaking News Dunia Sudah Gila. Sebanyak 67 warga distrik Sonobe dilarikan ke rumah sakit karena dugaan keracunan massal. Para korban mengatakan mengalami lelah, letih, dan lesu bukan karena tidak punya uang, tapi karena mereka habis makan kari pedas yang dihidangkan dalam festival musim panas. Apakah fenomena ini sekedar karena adanya indikasi bahan makanan yang basi dan tidak layak untuk dikonsumsi? Atau justru ada yang sengaja memasukkan racun ke kari tersebut? Jangan kemana-mana, info selanjutnya tetap di Apa Kabar Dunia Sudah Gila. Lah gimana, cocok kagak babu bawain berita-berita penting gitu kayak Mata Najwa? Hah, enggak. Lebih kayak acara gosip begitu jatuhnya. Gibah lagi. Ya udah lanjut aja ya. Pokoknya ya selama di rumah sakit tuh semua petugas medis kelimpungan ngurusin para pasien. Lah banyak bener. Yang sampai di jam 3 pagi dini hari tuh ada satu orang yang dinyatakan meninggal. Namanya Takatoshi Yanaka yang berusia 64 tahun. Dia itu merupakan ketua asosiasi warga lokal setempat sekaligus penyelenggara utama festival tersebut. Penyebabnya karena keracunan juga, perutnya sakit, dadanya sesak, dan tahu-tahu mengalami henti jantung. Nah dari kondisi tersebut rasa-rasanya sih nggak mungkin deh kayaknya kalau penyebabnya hanya sekedar makanan kari yang basi gitu jadi racun. Karena kalau penyebabnya itu emang makanan basi, bakteri di makanan basi itu nggak akan sekuat itu sampai bisa membuat seseorang nih henti jantung. Udah gitu kalau keracunan makanan basi kan biasanya efeknya 2-3 jam setelah orang itu makan kan. Mohon maaf, perut kita kriuk-kriuk ngomongin makanan. Denger nggak tuh? Bergetar mulu perutnya. Cuma dalam kasus ini tuh dirasa instan banget. Maksudnya dalam hitungan menit semua orang tiba-tiba udah ngerasain hal yang sama. Sampai 67 orang kan itu ngerasain langsung di tempat. Efeknya terlalu cepat untuk sebuah makanan basi maksudnya. Nah hingga di pagi harinya jam 8 pagian tuh ada 3 orang lagi yang menyusul meninggal. Yaitu Takate Tanaka berusia 53 tahun, Hiro Takahashi 10 tahun, dan Miyuki Tori seorang siswa berusia 16 tahun. Dimana dia yang tadi ngalamin gejala muka bengkak sampai kayak mau meletus. Nah karena ini jatuhnya udah ada 4 orang yang nggak selamat ya, pastinya makin ramai tuh pemberitaan di media tentang kasus ini. Dan kasus ini pun narasinya berubah, bukan sekedar orang-orang pada keracunan massal, tapi sepertinya memang ada indikasi pembunuhan massal tanpa pandang bulu. Jadi kayak semua orang di situ memang mau dihabisi. Yang benar kalau ini adalah pembunuhan massal, kira-kira siapa dalang dari semua kekeosan ini? Apakah ada sekelompok orang yang pengen menghancuri desa itu? Atau ada elit global yang punya kepentingan tertentu? Kejauhan sih geng. Terlalu banyak nonton konspirasi sih kalian. Dari sini pokoknya ditelusuri lah tuh si kari pedas yang dihidangkan di sana, yang diduga itu menyebabkan keracunan. Siapa sih yang buat emangnya? Karena tentunya si pembuat ini harus bertanggung jawab dong. Tapi ternyata yang membuat itu adalah warga desa sendiri. Maksudnya banyak orang pada gotong royong yang masak total sekitar 20%
perempuan warga setempat. Ya lagi-lagi kan ini di desa namanya ya, emang masih begitu, pada masih bantu-membantu. Macam kayak kalau di desa-desa sini kan kalau orang bikin hajatan tuh yang sibuk tetangga-tetangga ikut bantuin. Ada yang kebagian belanja bahan makanannya, nyiapin bumbunya, motong-motong bahan, sama yang bagian masak. Nah, yang bagian masak ini tuh ada 5 perempuan. Salah satunya bernama Masumi Hayashi yang waktu kejadian ini usianya 37 tahun. Menurut sejumlah saksi, Masumi ini tuh adalah satu-satunya orang yang sempat ditinggalkan sendirian di dapur umum dengan panci-panci yang sedang dimasak. Jadi kalau ada orang yang memang sempat ngapa-ngapain masakannya itu tanpa ketahuan, ya cuma dia doang. Suspeknya dia doang gitu loh. Karena kalau wanita yang lain itu hampir nggak pernah berada sendirian posisinya. Pasti ada orang lain yang akan menjadi saksi. Pokoknya waktu itu Masumi sempat ditinggal sama perempuan-perempuan yang bertugas masak tuh sekitar 40 menitan, guys. Cukup lama, antara pukul 12 sampai jam 1 siang. Nah, tapi di selang waktu tersebut, ada seorang saksi yang mengaku melihat Masumi ini semacam bertingkah mencurigakan. Di mana dia berulang kali kayak ngelilingin panci-panci tersebut sambil ngebawa paper cup warna biru. Jadi kayak gelas dari kertas tuh warna biru sambil ngebuka tutup-tutup pancinya. Dan terlihat Masumi juga kayak selingat, macam kayak memastikan keadaan sekitar, kayak mau maling. Nah, cuma saksi tersebut memang tidak benar-benar melihat atau mergokin si Masumi memasukkan sesuatu ke dalam panci. Pokoknya hanya melihat kelakuannya nih Masumi kok aneh ya. Lah, rambut kita juga aneh banget nih. Ya mohon maaf aja masukin ya. Lah ini pagi-pagi guys, kita belum mandi. Minggu-minggu bukannya liburan malah bikin video tuh. Masih jam setengah 9 tuh hari Minggu tuh tanggal 28 September. Bener kan 28? Iya. Ya karena tadi udah dibilang nggak ada orang lain yang punya momen sendirian selain si Masumi ini ya, dengan masakan-masakan yang ada. Ditambah gerak-geriknya mencurigakan. Jadilah si Masumi ini tertuduh sebagai dalang dari keracunan massal yang terjadi. Apalagi kata orang-orang di sana, selama 3 tahun terakhir, Masumi ini sebenarnya nggak pernah mau bersosialisasi dengan warga-warga sekitar. Lah kok ini tumben-tumbenan dia datang mau bantuin masak lagi. Kan bikin orang jadi bertanya-tanya ya. Anehnya lagi, pas acaranya udah dimulai nih, Masumi dan keluarganya itu juga nggak nongol di acara festival tersebut, jadi nggak ikutan. Ya berarti dia cuma datangnya tuh bantu-bantu masak doang tuh siang-siang, abis itu pulang, nggak ikut perayaan. Dengan catatan, padahal 3 tahun sebelumnya, dia bener nggak pernah mau bersosialisasi dengan warga loh. Lah makanya ini kan sus banget, ngapain tau-tau lu baik gitu bantuin masak doang abis itu pulang. Nah, emangnya siapa sih si Masumi Hayashi ini? Kita cerita dulu backgroundnya majikan ya. Jadi dia tuh lahir pada tahun 1961 di sebuah desa kecil. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya seorang agen asuransi. Setelah lulus SMA, Masumi ini mulai belajar keperawatan karena mau jadi perawat. Di sana dia menjalin hubungan juga dengan pria bernama Kenji Hayashi yang usianya sebenarnya 16 tahun lebih tua. Dimana Kenji ini tuh punya bisnis pembasmi rayap kerjaannya. Tapi ternyata si Hayashi ini udah punya istri yang sebenarnya. Nah, kenapa kita ngejelasin latar belakangnya Masumi ini lengkap bener ya kayak bacain CV? Karena emang ada hubungannya nanti, dengerin dulu komen dulu. Jatuhnya pokoknya kan Masumi ini berarti jadi selingkuhan ya majikan ya. Tapi endingnya ternyata si Hayashi memang lebih memilih si Masumi ini dibandingkan istrinya. Sampai-sampai Masumi dinikahin. Jadi di sini tuh pelakor yang menang. Dan dari pernikahannya itu Masumi sama Hayashi punya 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Jadi total 4 anak. Yang selama itu pula Hayashi tetap kerja di bidang pembasmi rayap tadi. Sementara Masumi dibanting setir. Dia nggak jadi perawat akhirnya. Melainkan bekerja sebagai agen asuransi ngikutin ke jejak si ibunya kan agen asuransi juga. Singkat cerita, di tahun 1995 atau 3 tahun sebelum kejadian keracunan massal di distrik Sanobe tadi, Masumi dan Hayashi ini baru aja pindah ke sana tuh dan beli salah satu rumah terbesar yang ada di distrik Sanobe itu. Jadi mereka ini semacam pendatang di sana dan orang paling sugih, paling kaya di situ cenah. Nah, warga desa Jepang di daerah itu pada zaman dulu ya, pas tahun 1995, ternyata mirip-mirip kayak di pasar minggu ya. Kepo gitu lah istilahnya. Kayak, lihat tuh. Ada tetangga baru tuh, kerjanya apa ya? Dari mana tuh bisa beli rumah gedongan begitu kan di situ mahal rumahnya. Pesugihan tuh pasti dia tuh. Nah, Masumi keluarga ini tuh tipe-tipe keluarga yang introvert banget, gengs. Mereka memang nggak suka tuh yang namanya ngumpul-ngumpul berbaur sama warga sekitar. Makanya selama hampir 3 tahun tinggal di situ, kagak ada warga yang pernah main-main ke dalam rumahnya tuh nggak ada. Kalau di sini kan biasanya orang baru tuh bikin apa yang namanya pengajian selamatan gitu kan, terus ngundang-ngundang tetangga kanan kiri. Nah, si Masumi ini dari awal datang ya udah ngendon aja di dalam rumah, kagak pernah open house istilahnya. Jadilah warga sana tuh mencap kalau keluarganya Bu Masumi dan Pak Hayashi ini tuh sebagai keluarga yang sombong.
dong. Ya abisnya warga sana ini berpikiran, oke lah misalkan anggaplah si Bu Masumi sama Pak Hayashi ini sibuk kerja sampai nggak sempet bersosialisasi. Tapi setidaknya kan mereka punya 4 anak nih. 4-4-nya juga kagak ada yang main sama Akam sis itu, anak kampung sana. Jadi bener-bener sekeluarga nih semuanya tidak berbaur sama sekali. Nah pertanyaannya sekarang, Bu Masumi yang nggak pernah kumpul-kumpul semenjak tinggal di daerah situ, terus kok ngapain tahu-tahu dia jadi tertuduh sebagai orang yang meracuni warga dengan masakannya? Emang apa motifnya sampai ngeracunin warga satu kampung begitu? Apa manfaatnya juga buat dia gitu? Apa faedahnya? Atau jangan-jangan dia nyari tumbal buat kekayaan begitu ya? Ih, jadi TC itu mah. Ya pokoknya karena berita keracunan itu tadi heboh dan diliput berita-berita, terus ditelusuri juga kan dugaannya Bu Masumi yang ngapa-ngapain masakan karinya karena dia doang nih orang satu-satunya punya suspek atau kesempatan, walaupun belum ada bukti juga ya. Makanya dari situ para wartawan langsung mengepung tuh di rumahnya Masumi nungguin depan pagar 24 jam sehari. Bahkan ada stasiun berita juga yang ngirim helikopter coba buat ngeliput rumahnya tuh dari atas tuh biar kelihatan Bu Masumi di dalam ngapain. Lah emang beneran jadi breaking news nasional di Jepang pada saat itu, majikan. Alhasil Bu Masumi sama keluarganya jadi nggak bisa keluar-keluar rumah. Yang mereka mau belanja juga susah gitu kan, banyak wartawan. Sampai anak-anaknya juga jadi nggak sekolah karena seheboh itu keadaan di luar rumah. Nah tapi untuk wartawan sendiri, karena mereka nggak dapat berita nih, nggak kelihatan Bu Masumi ngapain di dalam sana segala macam. Perkara kagak keluar-keluar ya maksudnya. Mereka ini sampai manjat-manjat pagar, geng, sampai bawa tangga gitu kan. Buat nge-shoot dari luar dan ngambil gambar kondisi di dalam rumahnya Bu Masumi. Sampai kamar anaknya pun juga disorot. Yang mana sebenarnya hal ini udah cukup kelewatan, jatuhnya melanggar privacy begitu ya. Dan karena itu Bu Masumi marah lah dan nyemprotin wartawan tuh pakai selang air biar pada menjauh dan turun dari pagar rumahnya. Nah foto ini yang kemudian viral gengs, menyebar kemana-mana sebagai berita dari Masumi tersebut. Tapi di Jepang masih baik ya disiramnya pakai selang air bersih begitu. Kalau di Mari disiramnya pakai ember isi air cucian piring. Tapi ya ternyata wartawan nggak segampang itu untuk diusir. Tutup aja mereka di depan rumah. Makanya akhirnya di beberapa waktu, Bu Masumi ini sempat diwawancara secara baik-baik. Dia bahkan nangis dan protes kayak, kenapa sih media memframing saya sebagai orang yang jahat? Padahal saya nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Katanya begitu. Nah, seminggu setelah kejadian atau pada tanggal 2 Agustus, akhirnya ada sedikit nih titik terang di mana dari hasil lab itu ditemukan adanya namanya tuh arsenik trioksida yang terdapat dari sampel muntahan orang-orang yang keracunan. Jadi arsenik trioksida ini sendiri adalah racun kimia berwujud bubuk atau kristal putih yang biasanya digunakan untuk membasmi hama. Nah, selain dari muntahan nih, senyawa tersebut juga ditemukan pada sampel kari yang memang disajikan di acara tersebut. Jadi match nih di antara semua orang yang mual terdapat senyawa tersebut, di makanannya juga terdapat senyawa tersebut. Dan persis seperti apa yang diceritakan saksi mata sebelumnya, di TKP dapur umum itu polisi memang menemukan adanya paper cup berwarna biru yang bentuknya katanya sama dengan yang dipegang sama Masumi pas lagi sendirian tuh ngelilingin panci-panci. Tapi di paper cup tersebut nggak ditemukan sidik jari siapapun, gengs. Nggak tahu ya gimana bisa. Tapi fix di paper cup tersebut memang ada residu bubuk dari arsenik sebanyak 35 mg. Itu sisanya yang masih ada di paper cup-nya ya, karena yang dituang itu pasti jumlahnya lebih banyak. Pokoknya diperkirakan kadar arsenik yang ada di panci kari itu mencapai 10 kali lipat lebih tinggi, berarti sekitar 350 mg. Nah, kemarin kan yang keracunan itu total ada 67 orang dan 4 orang meninggal. Berarti masih ada sekitar 63 yang selamat kan. Mereka semua pokoknya berjuang tuh selama lebih dari 2 minggu melawan efek samping dari racun arsenik yang masih tersisa di tubuh mereka. Dan selama lebih dari 2 minggu itu, mereka ini mengalami berbagai reaksi yang berbeda-beda. Ada yang mual terus-terusan, diare, lemas, sakit kepala, matinya berdarah, pembengkakan di wajah, ruam, kulit mengelupas, kerusakan saraf, bahkan detak jantung melemah. Lah banyak bener ya. Ngeri kita dengernya. Cuma parahnya gengs ya, gara-gara kasus ini kan jatuhnya viral pada waktu itu. Yang mana ternyata banyak orang-orang jahat yang terinspirasi dari case ini. Karena dalam jangka waktu yang berdekatan nih, di kota-kota lain itu banyak oknum-oknum yang meracuni orang-orang yang mereka benci dengan metode serupa. Jadi role model si Masumi ini. Yang pas pada ketangkap ditanya motifnya apa, yang mereka memang bilang terinspirasi atas keracunan massal yang terjadi ini. Emang FOMO itu dari dulu ternyata ada ya, gila-gila viral. Penyidikan atas kasus racun kari pedas ini sendiri sebenarnya berjalan itu alot ya, agak lambat. Karena hingga bulan Oktobernya, itu masih belum tuh ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun di tanggal 4 Oktober, Bu Masumi sama Pak Hayashi ini tahu-tahu dibawa paksa sama polisi, cuma bukan karena kasus kari pedas, melainkan karena kasus lain. Jadi Bu Masumi ini dilaporkan telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Dimana ceritanya nih, salah satu teman dari Bu Masumi itu diundang main ke rumahnya dia. Sebutlah namanya Nyonya Oh.
Nah, sebagai tuan rumah yang baik, Bu Masumi ini menjamu Nyonya Oh. Ditawarinlah beberapa hidangan makanan yang akhirnya dimakan sama Nyonya Oh, nggak mikir apa-apaan. Tapi abis pulang dari sana, Nyonya Oh ini merasa kok nggak enak badan dan sampai muntah-muntah, langsunglah dia ke rumah sakit. Setelah dilakukan cek menyeluruh, ditemukan adanya jejak arsenik di sampel rambutnya si Nyonya Oh. Dan ternyata nama Nyonya Oh ini didaftarkan sama Masumi secara ilegal ke dalam usaha asuransinya itu. Dan yang menerima manfaat asuransi kalau Nyonya Oh ini kenapa-napa adalah pihak Masumi. Yang Nyonya Oh yang tahu begitu nggak terima lah, dia merasa dijebak gitu kan, ingin dicelakai, dia langsung lapor lah ke kantor polisi. Tahu-tahu di tanggal 26 Oktober dan 18 November ada laporan baru yang serupa dari orang yang berbeda-beda nih. Jadi ada sekitar 3 orang yang menceritakan kejadian yang sama persis dengan Nyonya Oh tadi. Semuanya pada keracunan dan ada pendaftaran asuransi secara ilegal menggunakan nama mereka. Jadi ternyata Bu Masumi ini sering melakukan hal-hal seperti itu, gengs. Dan gilanya ternyata dia sendiri gak cuma menyakiti orang lain, karena dia pun rela nyakitin diri sendiri demi mengklaim asuransi kesehatan. Bu Masumi juga pernah dengan sengaja memercikan minyak panas ke kakinya, yang luka percikan tersebut tuh diklaim ke asuransi dengan ceritanya katanya jatuh dari sepeda motor terus nyungsep ke tungku perapian lagi nyala. Pokoknya dibuat heboh lah biar uang asuransinya ini gede. Sementara Pak Hayasi sendiri itu pernah jatuh beneran dari sebuah tangga sebenarnya, tapi dibilangnya tuh ke pihak asuransi katanya dia habis kecelakaan motor. Pokoknya semua hal yang dilakukan itu untuk mendapatkan uang asuransi kesehatan. Tapi yang paling absurd sebenarnya dari semuanya itu adalah si Bu Masumi ini pernah ngeracunin makanan suaminya sendiri pakai arsenik juga, karena gedek nih suaminya pernah gagal ngeklaim asuransi. Jadi emang udah error nih mama satu. Pokoknya diperkirakan dari penipuan-penipuan klaim asuransi yang berhasil mereka lakukan, Bu Masumi dan Pak Hayasi ini sudah mengantongi sampai dengan 150 juta yen, gengs, atau sekitar 16 miliar rupiah. Tahun 1998 loh, ini 16 miliar, banyak bener. Ya pantasan mereka jadi orang terkaya di distrik Sonobe. Dan karena bisnis penipuan klaim asuransi ini memang kelihatan sangat cuan, menguntungkan ya. Makanya si Pak Hayasi sendiri pun sebenarnya udah lama menutup usahanya di bidang pembasmi rayap tadi. Karena akhirnya dia fokus tuh membantu istrinya buat usaha klaim asuransi fiktif. Dan usut punya usut, ternyata Bu Masumi sama Pak Hayasi ini bisa kebeli rumah paling gede di distrik Sonobe itu bukan karena pesugihan ya, tapi karena mereka baru aja memang mendapatkan uang asuransi jiwa dari ibunya Masumi yang meninggal karena katanya pendarahan otak. Jadi diduga ibunya sendiri tuh dihabisi sama Masumi biar bisa ngeklaim uang asuransi. Nah, karena si Pak Hayasi ini dulunya expert memang di bidang pembasmi rayap, jadinya tentu dia punya akses untuk ngebeli zat-zat pembasmi rayap-rayap tersebut. Yang mana salah satu zat yang terkandung dalam pembasmi rayap adalah arsenik trioksida. Singkat cerita nih, karena semua kasus dari Bu Masumi dan Pak Hayasi itu ternyata erat kaitannya dengan zat arsenik, akhirnya digeledah lah tuh di rumahnya Bu Masumi dan Pak Hayasi dan ditemukan memang sisa-sisa bubuk arsenik yang belum digunakan tapi dalam jumlah yang banyak banget. Ya ditanya sama polisi, ini kok banyak banget kalian punya arsenik begini? Ya mereka alasannya itu adalah sisa stok lama, kan mereka dulunya punya usaha pembasmi rayap tapi udah nggak jalan kan, jadi ngendep di situ. Cuma kan tetap aja sus gitu, kebetulan yang terlalu kebetulan, ya nggak sih majikan? Nah atas kasus ini makanya pada 9 Desember 1998 Bu Masumi itu didakwa dengan tuduhan percobaan pembunuhan oleh beberapa orang. Pokoknya waktu itu ada lebih dari 5.000 orang yang mau datang ke persidangannya karena ini viral banget. Macam kayak kasus Jessica Wongso di sini kali ya, itu kan ramai banget orang pada mau nontonin. Sampai pengadilan distrik Wakayama itu merenovasi ruang sidangnya supaya mampu menampung setidaknya 80 kursi dari sebelumnya cuma kapasitas 50 kursi. Tapi yang datang hampir 5.000 lebih, cuma tersedia 50 kursi. Ini macam kayak rebutan war tiket namanya ya. Pokoknya persidangan dari Bu Masumi dan Pak Hayasi sendiri tuh berlangsung lama banget. Total tuh memakan waktu sampai 3 tahun 7 bulan, gengs, yang dilakukan secara bertahap ya. Dan di sela-sela itu pun Bu Masumi ini sempat ditempatkan di penjara pengawasan khusus karena pada bulan Mei tahun 2000 dia dilaporkan nelen paku logam, gengs, untuk mengakhiri hidupnya. Ya gara-gara itu Masumi sempat menderita luka tenggorokan tuh yang makin lama memang kelakuannya kayak orang stres. Macam kayak TJ VIP kemarin di penjara lama begitu kan, stresnya sampai akut banget sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Udah pada nonton belum majikan? Ceritanya kita ini sampai nggak bisa berword-word begitu, nggak bisa berkata-kata, plot twist. Nah buat yang mau join member majikan VIP bisa klik link ada di deskripsi box ya, cuma bayar 9.900 doang. Nanti lusa nih mungkin Rabu begitu ya akan ada video
TC VIP lagi. Jadi nggak bakal rugi kalian ada terus video-video baru gitu buat asupan horor. Karena kalau di TC VIP kan cerita-ceritanya lebih dar-dar tanpa sensor ya. Kita ngomongin TC VIP jadinya. Pokoknya tuh di persidangan, jaksa penuntut mengajukan sekitar 1.700 bukti untuk bisa menjerat Bu Masumi sama Pak Hayashi. Tapi dari semua bukti-bukti itu sebenarnya nggak ada yang cukup kuat. Karena zaman dulu kan belum musim yang namanya CCTV gitu, atau bukti rekaman handphone jadul netizen gitu kan, biar jadi saksi. Pokoknya nggak ada bukti yang valid untuk bisa membuktikan emang Bu Masumi ini yang menuangkan racun. Ya walaupun ditemukan adanya zat arsenik yang sama di rumahnya ya, tapi alasannya kan cukup masuk akal. Pertama, sebelumnya memang suaminya punya bisnis pembasmi hama dengan zat tersebut. Dan katanya memang sebagian besar arsenik di Jepang itu berasal dari pabrik di Tiongkok. Jadi kalau dibilang jenis arsenik yang di kari itu kok bisa sama dengan arsenik yang ada di rumahnya Bu Masumi, intinya memang di Jepang nih yang dijual arsenik itu memang jenisnya pasti sama. Nah tapi kan ada saksi mata tadi katanya. Iya benar gengs, tapi kan kesaksiannya dia nggak bisa sepenuhnya diandalkan karena hanya berupa cerita lisan aja tanpa adanya bukti. Yang kayak tadi kita bilang, mungkin kalau dia sambil ngerekam gitu baru tuh bisa valid. Nah cuma di kasus lain nih, mengingat Bu Masumi sama Pak Hayashi udah bertahun-tahun melakukan penipuan asuransi tadi kan ketahuan, dan memang mereka juga terbukti melakukannya, makanya akhirnya mereka dinyatakan bersalah. Pak Hayashi itu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun penjara atas perannya dalam penipuan asuransi. Jadi kalau si Pak Hayashi ini sendiri didakwanya karena kasus penipuan ya, dia sama sekali tidak dilibatkan di kasus keracunan massal ini karena jaksa meyakini yang menuang arsenik itu adalah Bu Masumi sendiri. Makanya kalau Bu Masumi ini dijatuhi hukumannya tuh yang paling berat alias hukuman mati gengs atas 7 dakwaan, mulai dari penipuan klaim asuransi, percobaan pembunuhan, sampai melakukan pembunuhan massal juga. Uniknya ya, kalau kasus-kasus tentang klaim asuransi itu kan semua motifnya berarti uang pasti. Cuma kalau untuk case kari pedas ini tuh berbeda. Karena nggak ada keuntungan finansial yang bisa didapat sama Bu Masumi dari kejadian ini. Yang menurut jaksa, motif Bu Masumi itu lebih ke balas dendam. Ya karena kan dia nggak mendaftarkan nama-nama warga secara ilegal ke dalam asuransinya, ya itu bakal ketahuan kalau begitu. Jadi nggak ada keuntungan yang bisa dia dapat. Makanya diduga adalah balas dendam. Kenapa dia mau balas dendam? Karena warga sana dianggap telah mengucilkan Bu Masumi dan keluarganya. Yang sekalinya dia mau mencoba mendekati warga nih, mungkin mau coba ngebantu, mau berbaur, si Bu Masumi ini malah ditinggalin masak sendirian tuh selama 40 menit tadi. Macam kayak lagi dikerjain, udah biarin dia sendiri aja tuh yang masak tuh, udah kita kerjain aja. Nah pas ditinggal itu diduga Bu Masumi ini ngambek. Dia pulang ke rumahnya sebentar, ngambil arsenik milik suaminya yang di rumah kan memang masih sisa banyak. Habis itu dia masukin lah ke dalam papercup warna biru tadi. Dan tanpa pikir 2 kali, dia campurin ke kari dengan niat memang mau ngeracunin para tetangganya yang udah ngerjain dia. Gara-gara ninggalin dia sendirian. Kayak nyoh, nih gue kerjain balik lu pada lu. Begitu dugaannya gengs. Ya, hakim sendiri memang menggambarkan insiden festival ini sebagai insiden berdarah dingin. Tapi dugaan jaksa tadi yang bilang motif Bu Masumi ini balas dendam itu ditolak sama si hakim. Ya, Bu Masumi memang pernah mengatakan kalau dia merasa tetangganya ini mengasingkan dirinya. Tetapi nggak ada bukti yang mendukung kalau si Bu Masumi ini berencana balas dendam. Ya, soalnya anggapan itu kan tadi memang sebatas dugaan dari jaksa penuntut aja yang mencoba menerka-nerka nih emang motifnya apa kira-kira ya sampai si Masumi berbuat demikian. Ya, habis sampai akhir dia nggak mau ngaku. Intinya hukuman mati yang diberikan itu bukan semata-mata hanya karena kasus kari pedas beracun aja sih. Tapi karena Bu Masumi ini juga punya sederet kasus kriminal-kriminal berat lainnya. Entah itu penipuan kriminal sama percobaan pembunuhan dari teman-temannya tuh yang didaftarkan nama asuransi palsu. Yang semenjak Bu Masumi sama Pak Hayashi ini di penjara, anak-anak mereka dititipkan ke kerabat mereka. Dan rumah besar yang baru mereka huni itu akhirnya kosong. Dan malah dipenuhi dengan coretan, kata-kata kasar, sampai dihancurkan dan dibakar sama orang-orang sana. Macam rumahnya Sharon nih kemarin. So itu majikan sebuah kasus orang ngambek dan tersinggung sampai mencelakai satu desa. Ya cuma basicnya dia juga emang udah kriminal ya. Dan di tahun 2005 akhirnya si Pak Hayashi ini kan bebas dari penjara karena kan hukumannya tadi 6 tahun aja. Sementara kalau Bu Masumi di Jepang sendiri itu memang nggak pernah men-share tanggal hukuman mati bagi narapidananya tuh kapan. Biasanya napi dan keluarganya itu baru dikasih tahu sekitar 1 hingga 2 jam sebelum eksekusi. Jadi mendadak. Dan dari pihak keluarga Bu Masumi sendiri memang tidak pernah buka suara apakah eksekusi itu sudah dilakukan atau belum. Jadi semacam privacy lah. Dan kalau dari pihak penjaranya juga pastinya nggak semudah itu ngasih info ke media. Emangnya kalau di Konoha gitu orang mau cerai aja diberitain duluan gitu kan sama pengadilan agama ke wartawan sampai alasan gugatan cerainya di BBR dan segala macem. Ya pokoknya kurang lebih begitu ya majikan ya. Kasus yang sempat viral banget di Jepang karena
Lagi nggak mikir panjang juga ini Bu Masumi ya. Padahal kalau dia diem-diem baik nih, kagak usah pedulin omongan tetangga istilahnya. Dia bisa nikmatin tuh harta 16 miliar tadi yang udah didapat. Tahun segitu mah, itu gede banget bener-bener jadi sultan. Ya terlepas dari itu uang haram sih ya. Ya maksudnya kalau kita mau mengambil pelajaran apa nih yang bisa dipetik dari kasus ini? Ya menurut Babu sih jangan dengerin julitan orang. Selama beras, listrik, sama cicilan lu kagak dibayar sama mereka, ya kagak usah dipeduliin. Udah urusin aja hidup masing-masing sendiri begitu maksudnya. Habisnya kan banyak kasus-kasus yang orang nih jadi berantem sampai buru-buruan gitu perkara ribut sama tetangga gara-gara omongan doang. Ya terkadang kita semacam mengasingkan diri dari tetangga-tetangga juga nggak apa-apa menurut Babu. Apalagi kalau punya tetangga-tetangga yang julid-julid begitu. Jangan jadinya lu yang julid maksudnya. Ya selama kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngerugiin segala macam, ya udahlah. Habis terlalu banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang bikin kita pusing gitu. Namanya juga apa kabar dunia sudah gila. Ya begitulah majikan, paham ya. Makasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia